Ledakan bom bunuh diri di Kompleks Pengadilan Islamabad Selasa 11 November lalu menewaskan 13 orang termasuk pelaku. Sebanyak 36 orang terluka dan kini menjalani perawatan. Pemerintah Pakistan menuding pelaku terkait dengan kelompok Jamaat-ul-Ahrar, faksi yang memisahkan diri dari Tehrik-i-Taliban Pakistan. Kelompok itu sebelumnya mengklaim serangan dan menyatakan aksi akan terus berlanjut hingga Pakistan menerapkan hukum syariah. Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi menyampaikan di parlemen bahwa pelaku merupakan warga Afghanistan. Ia menegaskan bahwa 2 serangan mematikan dalam sepekan ini menjadi keprihatinan serius pemerintah. Naqvi juga menuding administrasi Taliban di Afghanistan mendukung gerakan militer tersebut. Ia menyebut Taliban tidak mencegah kelompok bersenjata yang terus menyerang Pakistan. Bukti terbaru menunjukkan bahwa gencatan senjata di Gaza dinilai hanya menjadi kedok. Israel disebut mengganti serangan udara dengan pembongkaran terencana di berbagai wilayah. Sementara pasukan Israel disebut mengalihkan taktik dari pemboman udara ke pembongkaran yang direkayasa. Situasi tersebut memperparah krisis kemanusiaan akibat runtuhnya layanan kesehatan dan infrastruktur penting di wilayah itu. Investigasi Al Jazeera menunjukkan bahwa militer Israel tidak menghentikan aksi destruktif, melainkan mengubah pola operasinya setelah gencatan senjata diberlakukan. Sebanyak 103 operasi peledakan dan pembongkaran tercatat berlangsung dalam rentang waktu tersebut. Pembongkaran itu dilaporkan terkonsentrasi dalam area yang dikenal sebagai garis kuning, yaitu zona penarikan awal pasukan Israel. Pemerintah Inggris menghadapi gugatan hukum terkait kegagalan mengevakuasi keluarga warga Gaza yang telah dijanjikan berbulan-bulan lalu. 2 keluarga menilai kelalaian itu melanggar hak asasi dan membuat mereka tetap terpisah dari anggota keluarga di zona perang. Salah satu ayah di Inggris yang menerima perlindungan kemanusiaan sebelum perang pecah pada 2023 mengaku dijanjikan reunifikasi oleh Kementerian Luar Negeri setelah keluarganya disetujui untuk pemulangan. Namun hingga kini proses itu tak pernah terwujud. Pemerintah Inggris sebelumnya mengumumkan rencana evakuasi anak-anak sakit dan terluka serta memberi izin bagi pelajar penerima beasiswa untuk membawa keluarga mereka. Kasus lain menunjukkan ayah berbeda di Inggris juga menempuh langkah hukum setelah pemerintah dianggap mundur dari janjinya membantu 6 anaknya yang masih terjebak di Gaza. Ia mengaku keluarganya kini hidup di tenda tanpa makanan cukup dan 2 anak mengalami gangguan kesehatan serius akibat perang. Seorang perempuan Gaza, Wardah Abu Jarat, 51 tahun, tetap berusaha bertahan hidup meski kehilangan penglihatan akibat serangan udara Israel. Ia termasuk dari lebih 170.000 warga Gaza yang terluka sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Abu Jarat mengatakan rumahnya dibombardir sehingga serpihan menghantam matanya dan membuatnya buta. Sejak itu ia tinggal di tenda di Deir al-Balah dan membutuhkan bantuan untuk bergerak bahkan di dalam tenda. Namun dalam kondisi serba terbatas, ia berusaha bangkit. Abu Jarat membuka usaha kecil membuat roti dan kue demi menghidupi keluarganya meski dalam kondisi kebutaan, terutama setelah gencatan senjata rapuh yang berlaku sejak 10 Oktober. Pasukan Israel menembak mati 2 anak Palestina di Beit Umar, sebelah utara Hebron saat ketegangan di wilayah pendudukan meningkat. Serangan udara juga dilancarkan ke Beit Lahia, wilayah timur Gaza dan Khan Yunis. Otoritas setempat memperingatkan lebih dari 900.000 pengungsi dan ribuan tenda di Gaza Selatan terancam banjir akibat cuaca buruk yang mendekat. Situasi dinilai semakin berbahaya bagi warga yang sudah kehilangan tempat tinggal. Di tepi barat, serangan terhadap warga Palestina turut meningkat, termasuk aksi pembakaran Masjid Haja Hamidah disalvit oleh pemukim Israel. Selain itu, pasukan Israel menggelar razia besar-besaran di berbagai kota di tepi barat, disertai dengan penangkapan massal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.